Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai jenis transaksi yang terlarang dalam Islam. Nama saya Burhanuddin Pratama dengan NIM belakang 029. Nama saya Sabrina Zahra dengan NIM belakang 0. Saya Alia Salsabila dengan NIM 019. Saya Rahmi Anissa dengan NIM 046. Jadi di pembahasan kali ini yang pertama ada bayi mutar, ikroh, gaban, najasi, ikhtikar, gishi, haram, dan tadlis. Yang pertama ini ada bayi mutar. Bayi mutar ini termasuk ke dalam jual beli jika dilihat dari alat pembayarannya, yaitu bayi al-musawamah. Bayi al-musawamah ini jual beli barang setaman yang disepakati kedua belah pihak karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Bai'ul mutar itu sendiri yaitu jual beli dengan keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keseharian dengan harga di bawah atau di atas yang sebenarnya. Bai yang seperti ini diperbolehkan tetapi hukumnya makruh dan tidak fasah. Jual belinya rusak atau batal demi hukum, misalnya menjual mobil di bawah harga standar. Selanjutnya ada ikrah. Menurut Abdul Qadir Audah, ikrah ini suatu yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa, suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa darinya. Pengertian lainnya, suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa, yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. Imam Ibnu Taimiyah RA mengatakan bahwa dalam keadaan darurat atau state of emergency, seseorang yang memiliki stok barang yang dibutuhkan orang banyak harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar. Jika dia enggan melakukannya, pihak berkuasa dapat memaksanya untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Selanjutnya, gaban. Al-gaban menurut bahasa bermakna al-qoda atau gaban adalah menjual atau membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata. Bagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama gaban hokol, di mana selisih harga barang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan masih dalam kategori yang dapat diterima pihak pembeli. Yang kedua, al-fahis atau trik yang keji adalah istilah yang digunakan atau pelaku bisnis karena memang dianggap sebagai trik yang keterlaluan. Next. Next. Imam Al-Bukhari menuturkan hadis dari Abdullah bin anhu bahwa pertama ada seorang laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah melakukan. Beliau bersabda, apabila kamu menjual maka katakan hilabah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis telah menuntut agar hilabah atau khodi'ah atau penipuan ditinggalkan, sehingga hukumnya haram. Dari sini maka gaban atau itu juga haram. Hanya saja gaban yang diharamkan adalah gaban yang keji. Ilat pengharaman gaban adalah karena gaban itu merupakan penipuan. Tidak disebut penipuan kalau harga hanya sedikit atau ringan. Gaban adalah ketangkasan pada saat menawar. Yang selanjutnya ada najas. Cara bahasa, an-najasi bermakna al-isaroh, yaitu najasi adalah ketika seseorang menambahkan harga pada suatu
ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya, ia harganya bertambah dan akan menguntungkan pemilik barang. Rasulullah pada prinsipnya melarang bai anajasi. Anajasi yang dimaksud ini ialah bentuk praktik jual beli sebagai berikut. Yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukan di hadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya. Namun tujuannya semata ingin memperdaya si pembeli dengan tawaran tersebut. Ini termasuk pembohongan dan jual beli yang terlarang. Selanjutnya ada ihtikar. Ihtikar berasal dari kata harakah yang artinya zulum atau aniaya. Dan isa al-musyarah artinya merusak pergaulan. Secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk mengganggu lonjakan harga. Menurut Imam Ash-Shukani, beliau wafat pada tahun 1834. Beliau merupakan ahli hadis dan usul fikih. Ihtikar menurut beliau adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya. Menurut Imam Al-Ghazali mengartikan sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harga melonjak. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, ihtikar adalah menyimpan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang dapat merusak pasar. Selanjutnya ada gisi. Al-gisi ini merupakan suatu cara menyembunyikan barang yang cacat atau menyimpan barang yang bagus terus menyelipkannya di sela-sela barang yang jelek. Al-gisi merupakan kecurangan yang disengaja yang akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Contohnya, seorang penjual menjual beras berkualitas bagus dicampur dengan beras yang berkualitas jelek. Adapun maksud al-gizi yang lain, curang dalam harga atau menaikkan harga barang. Contohnya, ada barang yang tidak rusak dijual ke pembeli yang tidak mengerti soal harga dan tidak bisa menawar suatu barang sehingga pembeli tersebut tertipu dengan harga yang tinggi dari toko-toko lain. Kemudian selanjutnya itu ada haram. Haram adalah sebuah larangan dalam ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtima para ulama. Hal tersebut dilarang karena faktor-faktor yang dapat merusak individu baik berupa agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta. Adapun beberapa jenis muamalah yang dilarang dalam Islam yaitu jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah. Termasuk jual beli yang dilarang yaitu menjual barang yang ia tidak miliki. Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu menjual barang yang diharamkan, kemudian menjual dengan cara menipu, ataupun seperti najasi. Dan yang terakhir adalah tadlis. Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh suatu pihak dalam jual beli, baik hal yang dilarang dalam agama Islam, dalam sistem perniagaan. Dalam Islam, setiap transaksi dalam jual beli harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, dan mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang ditipu atau dirugikan. Karena ada sesuatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, baik itu penjual maupun pembeli. Kemudian, tadlis terbagi dalam 3 macam. Yang pertama itu tadlis dalam kuantitas. Tadlis dalam kuantitas ini yaitu kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Yang kedua, tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas merupakan menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan si pembeli. Kemudian yang terakhir itu adalah tadlis dalam harga.
Tadis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut ghaban. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.